Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini saya akan membawakan materi tentang perbedaan individual dalam perkembangan peserta didik, yaitu salah satu aspek penting yang harus dipahami oleh setiap pendidik, karena pendidikan yang baik tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menghargai dan membimbing setiap siswa sesuai keunikan mereka. Namun, sebelum mulai ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nazwa Putri Gunawan dengan NPM 24066124039 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 2 kelas 2B Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Teman-teman, setiap peserta didik memiliki perbedaan satu sama lain. Mereka datang dari latar belakang keluarga, lingkungan, dan pengalaman yang berbeda. Selain itu, cara mereka belajar, menyerap informasi, dan merespon pembelajaran pun bisa sangat bervariasi. Karena itu, guru harus memiliki pemahaman bahwa pembelajaran tidak bisa bersifat seragam. Kita harus memberikan ruang bagi keunikan tiap siswa agar mereka dapat berkembang sesuai potensinya. Materi yang pertama yaitu pengertian perbedaan individual. Perbedaan individual adalah keunikan atau karakter khas yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik, baik dalam aspek fisik, mental, emosional, sosial, maupun spiritual. Misalnya, ada siswa yang sangat cepat memahami pelajaran matematika, tapi kurang percaya diri saat berbicara di depan umum. Ada juga yang senang bekerja sama dalam kelompok, tapi kesulitan saat harus fokus sendirian. Semua ini merupakan bagian dari perbedaan individual yang perlu kita pahami dan terima. Selanjutnya, aspek-aspek perbedaan individual. Perbedaan peserta didik dapat dilihat dari berbagai aspek. Pertama, dari kemampuan intelektual seperti tingkat kecerdasan, logika, atau daya ingat. Kedua, dari gaya belajar yang nanti akan kita bahas lebih dalam. Yang ketiga, dari perkembangan emosional dan sosial. Misalnya, bagaimana siswa mengelola emosi dan menjalin hubungan dengan teman. Yang keempat, perbedaan bisa dipengaruhi oleh latar belakang keluarga seperti pola asuh dan budaya. Dan yang terakhir, dari kondisi fisik, misalnya kesehatan atau kebutuhan khusus yang dimiliki oleh siswa. Materi selanjutnya adalah gaya belajar peserta didik. Gaya belajar adalah cara siswa paling nyaman dalam menyerap informasi. Umumnya dibagi menjadi 3, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Visual, yaitu siswa lebih paham jika melihat gambar, warna, grafik, atau video. Mereka suka mencatat dan membuat mind map. Yang kedua, auditory, yaitu siswa lebih cepat menangkap pelajaran lewat suara seperti penjelasan lisan, diskusi, atau rekaman. Yang terakhir, kinestetik, yaitu siswa yang belajar sambil bergerak atau melakukan sesuatu. Mereka suka praktik, eksperimen, atau permainan. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi perbedaan. Ada faktor genetik atau hereditas yang mencakup bawaan lahir seperti kemampuan otak, temperamen, dan bentuk fisik. Yang kedua, faktor lingkungan, yaitu keluarga, sekolah, teman sebaya, budaya, bahkan media digital. Kedua faktor ini saling mempengaruhi. Misalnya, anak dengan bakat seni dari lahir akan berkembang lebih baik jika lingkungan sekitarnya mendukung kreativitasnya. Selanjutnya, implementasi dalam pembelajaran. Perbedaan ini memberi tantangan sekaligus peluang bagi guru. Maka, guru perlu menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi sesuai kebutuhan siswa, menerapkan penilaian yang fleksibel, tidak hanya mengandalkan ujian tertulis saja, membangun kelas yang inklusif di mana semua siswa merasa diterima, dan memberikan perhatian yang adil tidak hanya pada siswa berprestasi tinggi, tetapi juga pada mereka yang berkembang lebih lambat. Dengan cara ini, setiap anak akan merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar. Baik, dari semua materi yang sudah saya sampaikan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa setiap peserta didik memiliki perbedaan individual yang unik, baik dari segi kemampuan, gaya belajar, maupun latar belakang.
Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Oleh karena itu, guru perlu memahami dan menyesuaikan pendekatan pembelajaran agar semua siswa dapat berkembang secara optimal. Menghargai perbedaan bukan hanya membangun pembelajaran yang adil, tetapi juga memanusiakan pendidikan. Teman-teman, saya tutup presentasi ini dengan sebuah kutipan penting, yaitu pendidikan bukan untuk menyeragamkan, tetapi untuk memanusiakan manusia. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat menambah pemahaman kita bersama tentang pentingnya menghargai perbedaan dalam dunia pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.